Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wasikal Imam dengan NIM 220201261. Di sini saya akan membuat video tutorial praktikum tokenisasi teks dengan matkul Merusakan Bahasa Natural. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu tokenisasi. Tokenisasi teks adalah proses memecah sebuah teks panjang seperti kalimat, paragraf menjadi bagian kecil yang disebut token. Token ini biasanya berupa kata, kalimat, atau karakter. Bayangkan kamu memotong kalimat menjadi potongan-potongan kecil supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian jenis-jenis tokenisasi. Yang pertama ada tokenisasi kata, di mana memecah kalimat menjadi kata-kata terpisah. Contohnya, kalimat saya akan membaca buku nanti akan dipecah menjadi saya suka membaca buku. Kemudian yang kedua adalah tokenisasi kalimat, memecah paragraf atau teks menjadi kalimat-kalimat terpisah. Contohnya paragraf, hari ini cerah, saya akan pergi ke pasar, nanti akan dipisah sesuai kalimatnya. Hari ini cerah, saya akan pergi ke pasar. Kemudian yang terakhir adalah tokenisasi karakter, di mana memecah sebuah kata atau kalimat menjadi karakter-karakter tersendiri. Contohnya adalah kata halo, maka akan menjadi HALO, menjadi karakter-karakter tersendiri. Langsung saja kita praktikkan menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya sudah merangkum menjadi 3 tokenisasi. Yang pertama adalah kata. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama adalah import NLTK. Kenapa ada prompt import NLTK? Untuk mengaktifkan library NLTK di Python. Kemudian sebelum kita melakukannya, kita perlu mendownload NLTK download PUMKT dan NLTK download PUMKT tab untuk mengunduh data pendukung agar fungsi tokenisasi bisa digunakan. Selanjutnya di sini ada from NLTK import word tokens untuk mengambil fungsi untuk memecah teks menjadi kata. Nah, teksnya ini adalah halo, saya belajar natural language processing. Ini adalah contoh tokenisasi. Nah, ini adalah teks yang akan ditokenkan atau dipecah. Kemudian tokenisasi kata word tokenisasi teks, memecah teks menjadi list berisi kata dan tanda baca. Nanti tanda bacanya juga akan tersendiri. Kemudian print, ini adalah perintah untuk outputnya. Nah, ini akan menampilkan hasil tokenisasi. Sekarang kita langsung praktek. Kemudian kita klik run. Ini ada tombol play seperti play musik. Nah, kita tunggu, maka akan muncul tokenisasi kata. Nah, di sini teksnya adalah halo sobat Changmaker, mari kita belajar natural language processing bersama. Maka di sini akan muncul hasilnya ini. Kemudian di sini ada penjelasan yang penting, yaitu NLTK download PUMKT dan NLTK download .tab. Kedua perintah ini berfungsi untuk mengunduh model data bawaan NLTK yang diperlukan agar proses tokenisasi bisa berjalan dengan benar. Nah, fungsinya apa? PUMKT ini berisi aturan untuk model bahasa untuk mengenali bahasa kata kalimat, misalnya pembedaan tanda titik sebagai akhir kalimat atau bagian dari singkatan tersendiri.
Misalnya ada dokter titik. Nah, nanti itu dokter titik akan menjadi satu kata, bukan dr sendiri titik sendiri. Nah, kalau di contohnya ini saya bisa contohkan, ini ada dr-nya. Nah, dr al. Nah, ini kita langsung contohkan. Apply. Nah, di sini dr al di sini jadi satu kata, bukan seperti ini titik ini. Titik ini sebagai kalimat tanda satu kalimat. Nah, ini akan disendirikan. Nah, kalau ini dia mengenali, jadi ini dianggap satu kata, dokter al. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalimat. Nah, di sini saya juga sudah menyalin linknya, sama seperti tadi. Organisasi kalimat, penjelasannya sama seperti tadi. Import LDK dulu, lalu LDK .kt dan .tab masih sama. Nah, ini juga form LDK tokenis import send tokenis. Nah, ini untuk mengambil fungsi khusus untuk memecah teks menjadi kalimat. Kemudian tokenisasi kalimat, sense token sense tag, memecah teks menjadi list berisi kalimat. Nah, bedanya ini. Kemudian kita langsung saja langsung run. Nah, maka akan muncul per kalimat, halo sobat Changmaker, lalu mari kita belajar natural language processing bersama. Nah, menjadi dua kalimat. Nah, bedanya kalau yang teks ini menggunakan word tokenis. Nah, sedangkan kalau yang kalimat ini menggunakan send tokenis. Nah, bisa dibedakan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu karakter. Yang karakter, nah, yang karakter ini adalah contohnya seperti ini. Contoh teks, halo saya belajar natural language processing. Ini adalah contoh dokumentasi, langsung saja didefinisikan teksnya. Nah, ini penjelasannya. Ini cuma mendefinisikan sebuah string teks yang berisi kalimat contoh. Nah, untuk token teks sendiri ini token karakter list teks. Nah, bagian ini memerlukan tokenisasi karakter, artinya teks dipecah menjadi satuan terkecil huruf per huruf, termasuk spasi dan tanda baca. Nah, seperti koma, titik itu nanti akan dipisah satu persatu. Nah, ini adalah tentang untuk output saja, untuk mencobanya di Google Clips. Langsung kita apply. Nah, maka akan muncul per karakter atau per huruf. Di sini ada halo, di sini ada tanda baca, tanda seru, nanti akan disendirikan. Nah, di sini juga tanda baca titik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.